Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzikri, BP 190066. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian suatu sistem menggunakan metode black box dan white box. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan testing menggunakan black box. Nah, di sini sudah saya sediakan tabel dari penilaian yang akan kita lakukan pada pengujian. Ini adalah aplikasi yang akan kita uji. Nah, seperti yang kita ketahui, pengujian menggunakan black box merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitasnya saja. Bisa disimpulkan di sini adalah pengujian black box ini hanya untuk menguji fungsionalitas saja, seperti tombol login, tombol keluar, dan lain-lain. Bedanya dengan white box adalah kita sebagai penguji hanya bisa mengetahui sisi luarnya saja dalam sistem tersebut. Sedangkan white box, ketika kita melakukan pengujian menggunakan metode white box, kita bisa melakukan peninjauan terlebih lanjut terhadap source atau coding yang ada pada sistem ini. Nah, pada sistem ini, yang pertama kita akan melakukan pengujian login ke sistem. Nah, di sini pada sistem kita login menggunakan user admin dengan password yang benar. Nah, apabila klik tombol login pada form akan mengalihkan ke menu program. Coba. Oke. Nah, berarti pengujian pada tahap yang pertama ini berhasil. Nah, kita lanjut dengan pengujian yang kedua. Nah, ini adalah pengujian yang kedua. Login ke sistem dengan password yang salah. Nah, di sini kita tetap menggunakan user admin. Kemudian passwordnya kita salahkan. Lalu klik tombol login. Hasil yang diharapkan adalah menampilkan password username atau password salah. Ini sudah berjalan dengan benar ya. Nanti ini valid. Nah, kita lanjut dengan pengujian yang ketiga. Berarti kita masuk dulu ke dalam sistem dengan password yang benar. Nah, ini pengujiannya adalah klik input lalu transaksi penjualan songket. Hasil yang diharapkan adalah menampilkan form transaksi. Nah, kita coba. Hasilnya adalah valid. Lalu pengujian yang keempat adalah menetapkan tanggal. Nah, kita klik lagi transaksi. Bisa ke sini. Ini adalah klik item tanggal yang berada pada kolom. Hasil yang diharapkan adalah menampilkan pilihan tanggal. Kita coba isi ini dulu, nomor faktor 001, lalu klik tanggal. Maka hasil yang diharapkan adalah menampilkan pilihan tanggal. Jadi pengujian yang kita lakukan pada tahap 4 ini sukses atau berhasil. Maka kita tulis di sini valid. Kemudian tahap yang kelima adalah memilih kode songket. Test case-nya adalah klik pilihan pada combo box, lalu hasil yang diharapkan adalah menampilkan kode songket, nama songket, dan harga songket. Di sini kita. Maka sesuai pengujian, kita cek terlebih dahulu apakah semua combo box ini berhasil berjalan atau tidak. Di sini songket bunga paci, yang kedua adalah songket lapus harga 1.200.000. Yang kedua, nah pada combo box yang ketiga sama yang kedua, nama songket dan harganya sama. Berarti ini ada kesalahan dalam coding atau source code-nya. Berarti di sini tidak valid. Nah, untuk tahap yang selanjutnya adalah
mencari total harga. Klik button hitung pada form, maka hasil yang diharapkan adalah menampilkan total harga sesuai rumus. Nah, di sini kita isi dulu jumlah belinya. Maka untuk menampilkan total bayar atau total harga, kita klik tombol hitung di sini. Nah, tampil, berarti ini valid. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya itu tahap yang ketujuh adalah simpan data. Di sini sistemnya akan connect ke database menggunakan database MySQL. Data yang ada pada form transaksi ini akan otomatis disimpan pada database MySQL-nya. Ini klik tombol simpan. Hasil yang diharapkan adalah menampilkan pesan data berhasil disimpan. Baik, kita coba. Nah, di sini keluar pesan data berhasil disimpan, berarti di sini valid. Kita klik 001, lalu kita enter. Nah, di sini kita ubah kode songketnya menjadi 004, songket tretes dengan harga 450.000. Kemudian hasil yang diharapkan adalah menampilkan pesan data berhasil disimpan atau berhasil diedit. Nah, hasil yang diharapkan adalah menampilkan pesan data berhasil diedit. Baik, kita coba. So, yang kita harapkan yaitu sistem menampilkan message box atau pesan data berhasil diedit, berarti pengujiannya valid. Kemudian tombol hapus data. Baik, di sini test case-nya adalah klik tombol hapus. Hasil yang diharapkan adalah menampilkan pesan data berhasil dihapus. Coba. Di sini sudah menampilkan pesan data berhasil dihapus. Berarti di sini pengujiannya valid. Kemudian tombol batal. Hasil yang diharapkan adalah semua isian pada text field, maksudnya di sini, isian di sini menjadi kosong atau terhapus. Kita coba. Nah, berhasil. Yang terakhir adalah tombol keluar. Hasilnya diharapkan adalah formnya terclose atau tertutup. Kita coba. Nah, berhasil. Ini merupakan salah satu metode black box yang saya lakukan pada sistem ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengujian white box. Seperti yang kita ketahui, white box merupakan suatu metode yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dari kode perangkat lunak tersebut. Bisa disimpulkan seperti ini. Perbedaannya dengan black box, dengan metode black box, kita hanya mengetahui sisi luarnya saja atau sisi fungsional dari sistem ini aja. Sedangkan menggunakan metode white box, kita dapat melakukan peninjauan lanjut ke dalam sistem yang salah pada source code yang dibuat oleh user. Pada pengujian white box ini, saya melanjutkan pengujian yang ada pada black box tadi. Nah, di sini terdapat hasil pengujian yang tidak valid, berarti kita akan meninjau lebih lanjut ke dalam coding sistem yang dibuat tadi. Apakah ada coding yang salah atau bagaimana? Kita lihat terlebih dahulu coding dari sistemnya. Di sini yang salah tadi adalah pilihan kode barang yang sama. Tadi itu yang sama adalah kode songket 002 dengan kode songket 03. Namun pada kode songket 003 ini, pada ketentuannya adalah songket 5 dengan harga 850.000. Berarti di sini terdapat coding yang di copy atau belum ditukar. Berarti di sini kita berbagi terlebih dahulu dengan harga 850.000. Nah, kita save, coba jalankan.
Apakah sudah diperbaiki atau belum? Kita coba. .002 dengan nama songket lepus, kemudian kode songket 003 dengan nama songket limar. Berarti di sini sudah diperbaiki dan berhasil. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Baik. Untuk perbedaan dari pengujian metode black box dan white box ini, menggunakan metode black box, kita hanya mengetahui atau bisa melihat dan menguji sistem tersebut dari sisi luarnya saja, secara formalitasnya saja, seperti tombol-tombol dan sisi fungsionalitas yang lainnya. Sedangkan menggunakan metode white box ini, kita meninjau lebih lanjut sampai menemukan di mana kesalahan dari sistem ini. Nah, di sini saya sudah melakukan pengujian menggunakan black box dan white box. Namun, pada pengujian white box ini saya melanjutkan pengujian dari black box tadi. Dengan catatan ada yang tidak valid, berarti saya meninjau lebih lanjut kepada sistem atau codingnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.